قد كفاني علم ربي. Para ulama membagi ada 3 bagian. Ada puasa yang namanya shaumul umum. Ini puasanya kebanyakan orang. Saya pakai istilah puasa kodian. Tahu puasa kodian? Dulu ada pakaian kodian, artinya dijahit begitu saja. Lain ada pakaian memang ukuran bagus sekali. Jadi puasa juga begitu, ada puasa yang kelas di bawah sekali. Shaumul umum, yaitu sekedar menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak isep rokok, tidak menggauli istri sejak fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau ditanya oleh para ulama bagaimana puasanya ini, sudah, dia sudah melaksanakan ibadah puasa, sudah benar. Tapi itu nilai yang paling di bawah. Ada lagi yang lebih tinggi nilainya, shaum al-khusus, puasanya orang-orang yang istimewa. Ini puasa lebih hebat lagi daripada yang tadi. Jadi selain tadi, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya dan sebagainya pada waktu tertentu itu, ditambah lagi dia ikut sertakan seluruh anggota tubuhnya untuk berpuasa. Matanya juga berpuasa, dalam arti dia jaga matanya, tidak melihat barang-barang yang haram. Matanya dipergunakan untuk baca Quran, untuk melihat segala sesuatu yang indah, memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang Masya Allah, untuk lebih memantapkan imannya. Nah ini artinya matanya ikut berpuasa. Kedua juga, ini telinga harus ikut berpuasa. Jangan dipakai untuk mendengar hal-hal yang negatif. Orang memfitnah, orang bicara tidak baik, kita ikut dengar. Jangan, kita tinggalkan hal-hal yang semacam itu. Pergunakan untuk mendengarkan qiraatul Quran. Ada orang baca Quran, kita tidak baca, kita dengar. Kita mendengar itu juga dapat pahala. Pokoknya telinga harus diikut sertakan untuk berpuasa. Juga mulut harus berpuasa, diikut sertakan dalam berpuasa, dalam arti tidak berbicara yang tidak baik, tidak berbohong, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Karena Nabi dalam hadisnya menyatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wa in qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Ini Nabi ajarkan pada kita. Beliau katakan, kalau Anda sedang berpuasa, janganlah sekali-kali bicara yang tidak baik. Atau yashab. Sahab itu artinya membuat kegaduhan, membuat kebisingan, mengganggu ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk biasa kita lihat anak-anak muda kalau naik motor, dia gas motornya sehingga membuat kebisingan. Orang tua yang sakit, ada anak-anak bayi yang sedang tidur terganggu. Kita sedang berbicara dengan tamu, kadang-kadang berhenti dulu karena ini motor ini belum lewat. Orang pasti sakit hati, orang tidak senang, bahkan mungkin orang melaknat kepada anak-anak muda yang semacam ini, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya perilaku yang baik. Nah itu juga yang semacam ini semuanya akan membatalkan nilai ibadah puasanya. Jadi itu harus dijaga semuanya. Kaki kita, tangan kita juga harus berpuasa. Jangan dipergunakan untuk pukul orang, atau mengancam orang, atau tanda tangan palsu. Ini semua pekerjaan tangan. Nah ini tangan kakinya selalu diikut sertakan untuk berpuasa. Kalau ini kita penuhi, maka puasa kita meningkat satu tingkat.
namanya saumul khusus, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang puasanya istimewa. Tapi masih ada lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu selain semua tadi yang kita bicarakan itu, anggota badannya, tubuhnya diikut sertakan berpuasa, juga hatinya diikut sertakan untuk berpuasa. Bagaimana caranya? Ini hati adalah sumber dari segala-galanya. Katakan, hatiku adalah rajaku. Jangan terlintas dalam hati ketika kita berpuasa hal-hal yang negatif. Benci sama orang, benci itu letaknya dalam hati. Ya kan? Niat tidak baik. Ini semuanya menodai hati kita. Jadi hati harus diikut sertakan dengan untuk berpuasa, dalam arti harus semuanya yang terlintas dalam hati kita itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, kalau ini kita laksanakan juga, maka berarti puasa kita namanya shaum khususil khusus. Ini yang paling istimewa sekali.